Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dari bentuk persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Mari kita mulai, namun sebelum itu kita ingatkan kembali tentang istilah-istilah yang seharusnya kita pahami, ya, yaitu apa? Tentang pernyataan yang benar. Kita juga mengenal pernyataan yang salah, nanti kita berikan beberapa contohnya, ya. Kemudian ada istilah kalimat terbuka. Ada kesamaan yang benar, ada kesamaan yang salah, ada ketidaksamaan, ya. Ada juga persamaan linier, ya. Ada persamaan linier, ada pertidaksamaan linier, ya. Ada nanti persamaan kuadrat. Oke, sekarang coba kita lihat, perhatikan. Nah, seperti ini. 3 adalah bilangan asli, ya. Berarti apa ini? Ini adalah pernyataan yang benar atau kalimat yang benar, karena 3 itu memang benar bilangan asli, ya. Kemudian 9 adalah bilangan prima. Ini merupakan pernyataan yang benar atau yang salah? Ini adalah pernyataan yang salah. Nah, kemudian X adalah kelipatan 5, ya. X adalah kelipatan 5. Apakah ini benar atau salah? Nah, ini belum bisa kita katakan benar atau salah, tergantung berapa pengganti dari nilai X. Maka disebut seperti ini adalah kalimat terbuka. Berarti nomor 1 dan 2 itu merupakan kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu bisa benar, bisa salah. Sedangkan kalimat terbuka apa cirinya? Oh, masih menggunakan atau memuat sesuatu yang belum diketahui, yaitu dilambangkan dengan X. Sekarang coba perhatikan, apa bedanya ini? 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, 4 kali 6 sama dengan 24, benar apa salah nih? Benar, ini juga termasuk pernyataan yang benar, tapi ada tanda sama dengannya, maka ini disebutnya adalah kesamaan yang benar, itu istilahnya. Kemudian 3 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 14. Benar apa salah? 2 kali 3 6. 6 tambah 5 11. Salah. Berarti ini memang adalah kesamaan yang salah, ya. Dan seharusnya kalau ini juga kita kalikan 2 kali 3 dulu, 6 tambah 5 11, ya. Juga bukan 14. Oke. Sekarang perhatikan, di sini ada 7 kali 3 tidak sama dengan 3 dikali 7. Benar apa salah? Nah, ini pernyataan yang salah, tapi ada ketidaksamaan, ya. Kalau dikatakan tidak sama berarti salah. Nah, ini namanya ketidaksamaan yang salah. Harusnya sama dengan, rumusnya kalau sama dengan kesamaan yang benar, gitu, ya. Sekarang perhatikan, 19 dikurangi 7 kurang dari 13. 19 kurangi 7 itu berapa? 12. 12 kurang, apakah kurang dari 13? Ya, betul. Jadi boleh sama dengan 13 atau kurang dari 13 yang di sebelah kiri itu. Nah, berarti ini merupakan ketidaksamaan yang benar, ya. Ketidaksamaan itu bisa menggunakan sama dengan dicoret, bisa menggunakan lambang lebih besar, lambang lebih kecil, lambang lebih kecil sama dengan, atau lambang lebih besar sama dengan. Oke, sekarang kita lihat yang lain. 2x tambah 5 sama dengan 21. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka karena ada mengandung X-nya, tapi ada sama dengannya. Maka inilah yang disebut dengan persamaan. 3x dikurangi 2y sama dengan 12. Ini juga persamaan. Apa bedanya antara 2x tambah 5 sama dengan 21 dengan 3x min 2y sama dengan
12. Nah, kalau yang di atas itu hanya memuat satu variabel, yang kedua itu memuat dua variabel. Maka yang di atas disebutnya persamaan linier satu variabel. Untuk yang 3x plus min 2y sama dengan 12 adalah persamaan linier dua variabel. Oke, selanjutnya yaitu 4x dikurang 1 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, seperti tadi, maka dengan mudah kita bisa sebutkan ini adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, kita lanjutkan. Yang 5x tambah 2y lebih dari atau sama dengan 7 lagi. Nah, ini adalah apa? Namanya pertidaksamaan dua variabel. Nah, berarti bagaimana dengan persamaan kuadrat? Nah, tentu saja persamaan kuadrat itu seperti persamaan, cuma ada variabel yang berpangkat 2. Maka bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, lihat nih. Ya, bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat. Ya, dengan nilai a, b, dan c adalah bilangan real. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada pertanyaan, kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau a-nya sama dengan 0 berarti a itu diganti dengan 0. 0 kali x kuadrat berarti 0. Berarti tidak memuat variabel yang berpangkat 2. Maka akan menjadi persamaan linier. Maka syaratnya akan menjadi persamaan linier kalau a-nya tidak 0. Boleh berapa saja, mau setengah, mau 1, mau negatif 10 dan seterusnya. Nah, yang penting tidak diganti dengan 0. Oke. Sekarang perhatikan. Nah, ini sebenarnya masih serupa, bahwa ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat dengan syarat a tidak sama dengan 0. Dan a, b, dan c adalah bilangan real atau elemen himpunan bilangan real. Nah, bilangan a, b, dan c ini namanya koefisien. A itu koefisien dari x kuadrat, b itu koefisien dari x, c itu adalah konstanta. Iya. Akar persamaan dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, cara menentukan akar persamaan tersebut yaitu ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, yang dua mengelengkapan kuadrat, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus yang dikenal dengan rumus ABC. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, ini ingat kembali, perhatikan. Nah, kalau kita punya a kali b sama dengan 0, maka kita katakan mungkin yang a-nya yang sama dengan 0 atau b-nya yang sama dengan 0, atau mungkin kedua-duanya bernilai 0. Mungkin salah satu saja. Satu faktornya 0, maka hasil kalinya itu udah 0 ya. A-nya yang 0 atau B-nya yang 0. Oke. Sekarang perhatikan. Kalau kita punya x kuadrat sama dengan 9. Berarti pengganti dari x kalau kita kuadratkan nilainya adalah 9 ya. Maka bisa kita katakan x-nya adalah plus minus akar dari 9 ya. Berapa nilai x-nya? Yaitu plus minus dari 3. Bisa negatif 3, bisa positif 3. Karena negatif 3 dikuadratkan 9, positif 3 dikuadratkan ada juga 9. Tapi akar dari 9 adalah positif 3, jangan salah ya. Kalau kita pelajari yang sebelumnya, kalau akar dari 9 adalah 3. Nah, kalau x kuadrat sama dengan 9, maka x-nya bisa diganti dengan negatif 3 atau x-nya positif 3. Oke. Mudah-mudahan ini kita ingat ya. Oke. Sekarang perhatikan contoh 1. Ya. Tentukan akar-akar persamaan dengan memfaktorkan. Oke. Nah, x kuadrat ditambah 7x tambah 10 sama dengan 0 ya. Berarti lihat
koefisien dari X kuadrat adalah 1. Nah, ini lebih gampang. Pasti yang depannya itu X, ya, X dengan X, karena X kali X nanti X kuadrat. Nah, kita tinggal mencari titik-titiknya ini. Kita isi dengan dua bilangan. Dua bilangan yang bagaimana? Dua bilangan ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 10, tapi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 7. Siapakah dia? Oh iya, hasil kalinya 10 jumlahnya 7, yaitu 2 dan 5 atau 5 dan 2. Jadi nulisnya bagaimana? Boleh titik-titik di depan kita ganti dengan 5, belakangnya kita ganti dengan 2. Boleh nggak kalau di depannya yang 2? Boleh, sama saja, silahkan saja. Ya, kita ganti ya 2 dengan 5. Karena 2 dikali 5 itu 10, 2 ditambah 5 yaitu 7. Oke, berarti nah, sekarang tadi seperti ini, A kali B. A kali B sama dengan 0, berarti A-nya yang sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Jadi X tambah 5 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Oke. Jadi X1 nya nilainya adalah negatif 5 atau X2 nya yaitu negatif 2. Itulah akar-akar persamaan dari X kuadrat plus 7X tambah 10 sama dengan 0. Oke. Perhatikan contoh yang 2. Ya, sama masih. X kuadrat tambah 5X kurangi 14. Berarti kita mencari apa? Mencari dua bilangan. Ya, yang hasil kalinya negatif 14. Kalau hasil kalinya negatif 14, pasti satu positif, satu negatif. Ya, jumlahnya adalah 5. Siapa dia? Satu positif, satu negatif. Nah, sedangkan jumlahnya positif 5, berarti harus yang lebih banyak yang positifnya. Siapa dia? Berarti positif 7 dengan negatif 2. Wah, oke. Oke. Ya. 7 kali negatif 2, negatif 14. 7 ditambah negatif 2, positif 5. Oke. Jangan kebalik kalau ini. Jangan sampai positif 2 dengan negatif 7. Nah, tidak cocok. Kalau itu nanti suku tengahnya atau koefisien dari X negatif 5 baru plus 2 min 7. Ya, berarti X plus 7 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Jadi X1 nya yaitu negatif 7, X2 nya yaitu positif 2. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Ya. X kuadrat min 7X tambah 12 sama dengan 0. Ya. Berarti apa ini? Hasil kalinya positif, jumlahnya negatif, pasti dua-duanya bertanda negatif. Ya, siapa dia? Oh, yaitu hasil kalinya 12, jumlahnya negatif 7. Berarti berapa dia? Ya, negatif 3 dengan negatif 4 atau negatif 4 dengan negatif 3. Boleh bolak-balik kali ini. Ya, berarti X kurangi 4 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Jadi X1 nya sama dengan 4 atau X2 nya sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang perhatikan contoh keempat. Nah, selain kita tadi dengan cara tadi, kita bisa menggunakan tabel. Ya, sekarang lihat. Nah, apa di situ? Kita lihat, kita lengkapi dulu tabelnya. Nah, coba kita lihat. Berarti kan hasil kalinya tadi 12. P dengan Q kita anggap yang kita kalikan itu P dengan Q. Hasil kalinya adalah negatif 12. Jumlahnya harus negatif 4. Hasil kalinya negatif, pasti satu positif, satu negatif. Berarti kalau P-nya kita ganti 1, Q-nya berarti negatif 12. Jumlahnya berapa? Negatif 11. Cocok apa tidak? Belum cocok. Nah, sekarang kalau P-nya 2. Ya, negatif 12 bagi 2. Negatif 6. 2 kali negatif 6 adalah negatif 12. 2 tambah negatif 6, jumlahnya adalah negatif 4. Cocok apa tidak? Cocok. Ya. Masih ada yang lagi? Ada. Siapa nanti? Yaitu negatif 6 dengan 2 di baris terakhir. Tapi boleh kalian lengkapi semuanya, diisi tabelnya itu ya. Nah, nanti supaya kita terbiasa seperti itu. Maka kita isi berapa di situ? Tadi sudah bisa kita tulis plus 2 negatif 6 atau negatif 6 plus 2. Boleh dibalik? Boleh, tapi tandanya tetap harus yang plus itu yang untuk yang 2. Nah, yang 6 itu harus yang negatif, jangan kebalik.
Ya, kalau kebalik akan salah. Oke. Maka seperti tadi, X kurangi 6 sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 nya sama dengan 6, atau X2 nya sama dengan negatif 2. Iya. Nah, ini silahkan kalian coba sebagai latihan, yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, itu saja. Tapi jangan lupa, mohon like and subscribe. Terima kasih. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam belajar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.